Cerita rakyat, si Pitung legenda dari Betawi. Pada suatu masa di akhir abad ke-19, di daerah Rawabilong, Batavia, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga sederhana. Ia diberi nama Pitung, anak dari pasangan Bang Piun dan Empok Pinah. Sejak kecil, Pitung sudah terbiasa dengan kehidupan keras kampungnya. Ayahnya adalah seorang petani dan peternak kambing yang jujur. Sementara ibunya adalah wanita yang sabar dan penuh kasih. Di masa kecilnya, Pitung dikenal sebagai anak yang cekatan dan pemberani. Ia sering bermain dengan teman-temannya di tepi sungai atau berlari-lari di antara sawah dan kebun kelapa. Namun, kehidupan rakyat Betawi saat itu tidaklah mudah. Batavia berada di bawah cengkeraman pemerintah kolonial Belanda, pajak yang tinggi dan perlakuan kejam dari para tuan tanah membuat rakyat semakin menderita. Kaum pribumi dipaksa bekerja keras untuk membayar pajak, sementara orang-orang Belanda dan para tuan tanah hidup dalam kemewahan, ilmu silat dan keberanian. Ketika menginjak remaja, Pitung mulai belajar ilmu silat dari seorang guru yang disegani di kampungnya, Haji Naipin. Haji Naipin bukan hanya seorang pendekar, tetapi juga seorang ulama yang mengajarkan ajaran Islam kepada murid-muridnya. Pitung berguru dengan tekun, mempelajari berbagai jurus pencaksilat, ilmu kebal, dan strategi bertempur. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu murid terbaik Haji Naipin. Namun, kehidupan rakyat semakin memburuk. Banyak orang kampung yang kehilangan tanahnya karena dipaksa menjualnya kepada para tuan tanah Belanda dengan harga murah. Mereka yang tak sanggup membayar pajak, rumah dan ladangnya disita. Keadaan ini membangkitkan kemarahan dalam diri Pitung. Ia mulai menyadari bahwa ketidakadilan ini harus dilawan. Perlawanan pertama. Suatu hari, Pitung dan beberapa sahabatnya, seperti Rais dan Ji, mendengar kabar bahwa seorang tuan tanah bernama Babah Lim telah merampas rumah seorang janda tua yang tidak mampu membayar pajak. Rumah itu kemudian dibakar habis, sementara si janda hanya bisa menangis tanpa daah. Melihat kejadian ini, Pitung dan kawan-kawannya tidak tinggal diam. Mereka merencanakan aksi pertama. Mereka merampok rumah Babah Lim dan mengambil kembali uang serta barang-barang yang telah dirampas. Malam itu, dalam kegelapan, Pitung dan kelompoknya menyelinap ke rumah Babah Lim dengan gerakan cepat dan terlatih. Mereka berhasil mengalahkan para penjaga dan masuk ke dalam rumah. Mereka mengambil uang serta barang-barang berharga yang dianggap berasal dari hasil penindasan. Sebelum pergi, Pitung meninggalkan sepucuk surat yang berisi peringatan agar Babah Lim tidak lagi menindas rakyat kecil. Keesokan harinya, berita tentang perampokan itu menyebar luas di Batavia. Rakyat kecil bersorak gembira karena merasa ada seseorang yang berani melawan ketidakadilan. Namun, di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda mulai menganggap Pitung sebagai ancaman serius. Mereka mengerahkan para serdadu untuk memburu dan menangkapnya.